Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Nah, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim, kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, hanya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Mas sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, buat kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib, darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib, ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka, sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Rizik, khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis lebaran bisa panas, dan Rizik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu. Ya itu ekspresi ketakutan Rizik, ekspresi ketakutan si Bahar gitu. Apalagi kelihatan si Bahar itu udah butut ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, atau pondoknya Rizik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah toh misalnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama ADM. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita turun bahwa ada beberapa oknum Habib itu ya punya pabrik narkoba, nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi sudah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Nah, memang Rizik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal ya kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DNA Aidit, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu, soal Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa, Pak, yang disembelih oleh pribumi.
bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nih cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa samaan loh. Oh ya, ini satu lagi ini, ada Kiai bilang ya kita kan harus menjaga ukhuwah. Ya memang Bapak Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara, dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar, tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah, dan merugikan umat Rasulullah. Nah, itu kan bugot fil Islam, bugot fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya, ukhuwah sama dajjal ya haram no hukumnya ya. Yang benar itu ghazwah, memerangi. Kalau salah, kalau minta maaf. Merdeka.